Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di channel YouTube Alfijar Biologi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan bab ruang lingkup biologi dengan subtema metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Berikut ini adalah mind mapping atau peta konsep yang akan kita pelajari pada KD 3.1. Metode ilmiah. Para ilmuwan mempelajari gejala alam dengan cara melakukan penelitian. Penelitian yang dilakukan secara sistematis disebut metode ilmiah. Dalam melakukan metode ilmiah diperlukan sikap-sikap ilmiah sehingga hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. Langkah-langkah metode ilmiah. Suatu kegiatan penelitian dilakukan menggunakan metode ilmiah yang meliputi 7 langkah berikut. Yang pertama, pemilihan masalah dan studi pendahuluan. Sebelum melakukan suatu penelitian, terdapat 2 hal yang harus dilakukan seorang peneliti, yaitu mengidentifikasi masalah dan studi pendahuluan. Untuk membantu menemukan suatu permasalahan ilmiah yang akan dipecahkan, Anda dapat melihat penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Anda dapat menganalisis hasil penelitian tersebut dan menemukan permasalahan baru. Selain itu, permasalahan juga dapat ditemukan melalui studi pustaka dari berbagai referensi. Semakin banyak buku yang dibaca, semakin mudah menemukan permasalahan. Sumber permasalahan ilmiah juga dapat ditemukan melalui pengamatan atau observasi di lapangan. Yang kedua, perumusan masalah. Perumusan masalah bertujuan untuk memperjelas batasan permasalahan yang akan dipecahkan. Untuk memperoleh rumusan masalah yang baik dapat dituliskan dalam kalimat tanya seperti apa, bagaimana, dan mengapa. Sebagai contoh, bagaimana pengaruh cahaya terhadap kecepatan pertumbuhan batang kecambah kacang hijau? Yang keempat, pengajuan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan. Hipotesis bersifat teoritis sehingga harus diuji kebenarannya. Sebagai contoh, cahaya mempercepat kecepatan pertumbuhan batang kecambah kacang hijau. Yang ketiga, pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi dalam bentuk studi literatur berupa teori, konsep, dan hasil penelitian yang sesuai dengan masalah yang diajukan. Sumber pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk memperoleh jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan. Yang keenam, analisis data. Data diperoleh dari hasil eksperimen. Data hasil eksperimen dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif harus diolah dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram sehingga mudah dipahami orang lain. Selanjutnya, hasil olahan data tersebut dibandingkan dengan teori, fakta, dan konsep yang ada dalam studi literatur. Yang kelima, melakukan eksperimen. Hipotesis yang kita ajukan harus diuji kebenarannya dengan melakukan percobaan atau eksperimen. Sebelum melakukan percobaan, alat dan bahan yang akan digunakan harus ditentukan terlebih dahulu. Selain itu, kita juga harus menentukan kelompok-kelompok percobaan. Ada 2 macam kelompok percobaan dalam biologi, yaitu kelompok kontrol atau kelompok yang tidak diberi perlakuan, dan kelompok perlakuan atau kelompok yang diberi perlakuan. Kelompok perlakuan dapat diberi 1 variabel atau lebih. Variabel adalah faktor-faktor yang berpengaruh dalam suatu eksperimen dan memiliki nilai yang dapat diubah-ubah. Beberapa variabel dalam eksperimen sebagai berikut. Yang pertama ada variabel bebas, adalah variabel yang sengaja dibuat tidak sama dalam suatu eksperimen. Contoh, intensitas cahaya. Yang kedua, variabel terikat adalah variabel yang muncul karena perlakuan variabel bebas. Sebagai contoh, panjang batang kecambah. Yang ketiga, variabel kontrol adalah variabel yang dibuat sama dalam suatu eksperimen. Contohnya, kualitas biji yang akan dikecambahkan. Yang ketujuh, pengambilan kesimpulan. Kesimpulan harus mengacu pada hasil eksperimen. Ada 2 kemungkinan dalam pengambilan kesimpulan, yaitu kemungkinan hipotesis diterima dan kemungkinan hipotesis ditolak. Apabila kesimpulan dari hasil eksperimen sama dengan hipotesis awal, berarti hipotesis diterima. Sebaliknya, jika kesimpulan dari hasil eksperimen tidak sesuai dengan hipotesis awal, berarti hipotesis ditolak.
Nah, itu tadi adalah langkah-langkah metode ilmiah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sikap-sikap ilmiah. Sikap-sikap ilmiah. Seorang peneliti harus mempunyai sikap ilmiah ketika menerapkan metode ilmiah. Beberapa sikap ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, mampu membedakan opini dan fakta. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu. Yang ketiga, peduli terhadap lingkungan. Yang keempat, jujur terhadap fakta. Yang kelima, terbuka dan fleksibel. Yang keenam, berani mencoba. Yang ketujuh, berpendapat secara ilmiah dan kritis. Yang kedelapan, bekerja sama. Yang kesembilan, ulet dan gigih. Dan yang kesepuluh, bertanggung jawab. Format laporan. Hasil penelitian perlu dikomunikasikan kepada orang lain sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan. Hasil penelitian dapat dikomunikasikan dalam bentuk laporan, makalah, atau jurnal. Bagaimana format laporan? Pada dasarnya, sebuah laporan ilmiah harus memiliki unsur-unsur berikut. Yang pertama ada judul laporan. Yang kedua, berisi prakata, yaitu ucapan rasa syukur penulis atas selesainya pembuatan laporan ilmiah. Selain itu, prakata juga berisi ucapan-ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian. Yang ketiga, ada daftar isi. Yang keempat, pendahuluan, berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, hipotesis yang diajukan, dan tujuan penelitian. Yang kelima, tinjauan pustaka, berisi teori, konsep, fakta, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Yang keenam, ada metode penelitian, berisi tentang cara kerja penelitian serta alat dan bahan yang digunakan dalam melaksanakan penelitian. Selain itu, bab ini juga dapat berisi waktu dan tempat melaksanakan penelitian serta cara pengambilan data. Yang ketujuh, hasil dan pembahasan, berisi tentang data dan fakta yang diperoleh selama penelitian. Selain itu, bab ini juga berisi tentang pengolahan data dan analisis penulis terhadap hasil yang diperoleh selama melaksanakan penelitian. Yang kedelapan, kesimpulan, berisi tentang kesimpulan secara singkat dari keseluruhan hasil penelitian. Yang kesembilan, daftar pustaka atau referensi, berisi sumber-sumber yang digunakan penulis sebagai acuan dalam menunjang penelitian. Dan yang terakhir, lampiran, menyajikan tabel, grafik, gambar, dan informasi pendukung lainnya. Penelitian menggunakan metode ilmiah akan menghasilkan produk ilmiah dalam bentuk fakta, konsep, prinsip, prosedur, teori, postulat, atau hukum. Selanjutnya kita akan membahas tentang keselamatan kerja di laboratorium. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan hubungannya dengan lingkungan. Kegiatan-kegiatan untuk mempelajari biologi erat kaitannya dengan pengamatan objek. Pengamatan objek ini sebagian besar dilakukan di laboratorium, meskipun ada juga yang dilakukan di luar laboratorium. Kerja di laboratorium tentunya melibatkan aktivitas penggunaan alat-alat laboratorium, bahan-bahan fisik, kimiawi, biologi, serta prosedur kerja yang beraneka ragam. Rangkaian kerja di laboratorium memiliki resiko kecelakaan kerja yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan seorang peneliti. Semakin tinggi intensitas dan ragam kerja di laboratorium, semakin tinggi pula resiko kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, Anda perlu mengetahui bahaya yang ditimbulkan oleh benda-benda atau barang-barang yang ada di laboratorium. Baiklah, sekarang kita akan mengenal bahan-bahan kimia. Beberapa jenis bahan kimia dibutuhkan dalam praktikum tertentu. Sebagian besar bahan kimia tersebut berbahaya sehingga Anda harus mengenal sifat-sifat bahan kimia yang akan digunakan dalam praktikum. Sekarang, silahkan perhatikan tabel di samping. Untuk simbol pertama yang bergambar api, sifat bahan kimianya mudah terbakar. Contoh bahan kimianya adalah alkohol, keton, dan gas etuna. Cara memperlakukan zat dengan simbol ini adalah jangan didekatkan dengan sumber api atau permukaan logam yang panas. Simbol kedua, seperti gambar granat yang meledak.
Ini mempunyai sifat mudah meledak atau bersifat eksplosif. Contoh bahan kimia ini adalah amonium dikromat dan nitroselulosa. Cara memperlakukan bahan dengan simbol ini adalah jangan diletakkan di tempat yang panas atau dekat sumber api, tetapi sebaiknya disimpan dalam keadaan basah. Hindari zat tersebut dari goncangan atau gesekan. Simbol ketiga, ada gambar tangan dan gambar tabung reaksi yang meneteskan cairan. Sifat bahan kimia ini adalah menimbulkan karat dan luka pada bagian yang terkena atau bersifat korosif. Contoh bahan kimianya adalah asam dan alkali kuat, misalnya asam hipoklorit, asam sulfat, asam nitrit, dan asam klorida. Cara memperlakukan zat dengan simbol ini adalah hindarkan dari alat-alat yang terbuat dari logam yang mudah berkarat, seperti besi atau kayu yang dapat terbakar, dan jangan sampai mengenai tubuh. Sekarang kita lanjut ke simbol nomor 4 yang ada gambar tengkorak dan tulang. Sifat bahan kimia dengan simbol ini adalah beracun dan bersifat karsinogen. Contoh bahan kimianya adalah merkuri, sianida, fenol, dan asam sulfida. Cara memperlakukan zat dengan simbol ini adalah jangan sampai terminum, dicicipi, terhirup, atau mengenai kulit uapnya. Hindari kontak langsung dengan uapnya. Kita lanjut ke simbol yang kelima, gambar silang. Sifat bahan kimia dengan simbol ini adalah berbahaya atau menyebabkan iritasi dan keracunan. Contoh bahan kimianya adalah kloroform, natrium hidroksida, butanol, uap bromin, hidrogen peroksida, dan gas klorin. Cara memperlakukan zat dengan simbol ini adalah uapnya jangan sampai mengenai kulit, jangan tertelan atau hingga terhirup. Kita lanjut ke simbol yang terakhir, yang menyerupai bentuk baling-baling kipas. Sifat bahan kimia dengan simbol ini adalah radioaktif. Contohnya adalah uranium, plutonium, thorium, dan aktinium. Cara memperlakukan zat dengan simbol ini adalah disimpan dalam botol berdinding tebal dan tertutup, dan jangan sampai mengenai tubuh. Setelah kita mengenal macam-macam bahan kimia, sekarang kita akan membahas tentang bahan-bahan biologi. Beberapa bahan biologi sebagai berikut. Yang pertama adalah tumbuhan. Untuk keamanan dan pengamanan serta karakteristiknya, apabila menggunakan tumbuhan berbahaya, misalnya tanaman berduri atau beracun, hendaknya memakai sarung tangan. Setelah tanaman selesai digunakan, tanaman dapat ditanam kembali jika kondisinya masih utuh. Apabila tanaman yang sudah diamati berupa potongan-potongan dan tidak memungkinkan lagi untuk ditanam, sebaiknya ditimbun saja dengan tanah. Yang kedua ada hewan. Apabila menggunakan objek hewan, perlu dilakukan pembiusan terhadap hewan tersebut agar terhindar dari serangan atau gigitan. Apabila menggunakan hewan dalam kondisi hidup, perlu diketahui cara-cara mendekati atau memegang hewan tersebut secara jinak. Setelah hewan digunakan, hewan tersebut sebaiknya dikubur jika sudah mati atau dilepas kembali jika masih hidup. Dan yang terakhir, mikroorganisme. Apabila menggunakan objek berupa bakteri atau jamur, perlu memakai perlengkapan berupa sarung tangan dan masker agar terhindar dari infeksi mikroorganisme tersebut. Setelah melakukan kegiatan, semua peralatan disterilkan, termasuk mencuci tangan sampai bersih menggunakan sabun antiseptik. Terjadinya kecelakaan kerja di laboratorium sebenarnya dapat dicegah dengan mengenakan perlengkapan keselamatan pribadi. Beberapa perlengkapan keselamatan pribadi sebagai berikut. Yang pertama adalah pelindung tubuh berupa jas laboratorium. Jas laboratorium ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari bahan kimia yang bisa menimbulkan luka. Jas harus nyaman dipakai dan longgar. Yang kedua ada pelindung tangan berupa sarung tangan. Sarung tangan berfungsi melindungi tangan dari bahan atau alat yang digunakan selama praktikum. Misalnya sarung tangan yang terbuat dari karet biasanya digunakan saat mengambil bahan yang bersifat korosif. Bahan ini dapat membuat kulit mengalami iritasi. Sarung tangan pelindung terhadap benda tajam terbuat dari kulit. Sarung tangan pelindung terhadap bahan yang panas terbuat dari asbes. Dalam penyimpanan sarung tangan berbahan karet biasanya diberi bedak agar tidak lengket. Yang ketiga, pelindung mata berupa goggles. Alat ini digunakan untuk melindungi mata dari bahan yang mudah meledak dan menguap. Pelindung mata juga berguna untuk mengatasi percikan air mendidih atau serpihan logam.
Pelindung mata harus nyaman dipakai. Pelindung mata dipakai terutama pada saat praktikum menggunakan bahan bromin, amonia, dan natrium, serta saat memotong atau menumbuk benda padat. Yang keempat, pelindung pernafasan berupa masker. Pemilihan masker yang sesuai didasarkan pada jenis kontaminasi, konsentrasi, dan batas paparan. Beberapa jenis perlindungan pernafasan dilengkapi dengan filter pernapasan yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Filter masker tersebut memiliki masa pakai. Apabila tidak dapat menyaring udara yang terkontaminasi lagi, filter tersebut harus diganti. Selain perlengkapan keselamatan pribadi, di setiap laboratorium juga perlu peraturan tata tertib. Peraturan tata tertib berupa perilaku baik yang perlu diterapkan saat bekerja di laboratorium. Peraturan ini berguna untuk melindungi keselamatan orang-orang yang bekerja di laboratorium dan mencegah terjadinya kerusakan alat-alat laboratorium akibat pemakaian yang keliru atau berlebihan. Berikut beberapa peraturan yang ada di laboratorium biologi sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan jas laboratorium, sarung tangan, dan masker selama praktikum untuk melindungi tubuh dari bahan kimia berbahaya. Yang kedua, tidak menggunakan aksesoris berupa perhiasan yang dapat rusak akibat terkena bahan kimia. Yang ketiga, tidak makan dan minum di laboratorium. Yang keempat, tidak mencicipi bahan kimia. Yang kelima, tidak boleh mencampur bahan kimia tanpa arahan guru. Yang keenam, selalu menggunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk praktikum. Yang ketujuh, selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedelapan, selalu membersihkan meja praktikum. Yang kesembilan, selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan praktikum. Yang kesepuluh, jika menggunakan gas dan listrik harap dimatikan setelah praktikum. Baiklah anak-anak, itulah materi bab 1 kita tentang ruang lingkup biologi. Adapun seluruh rangkuman materi tersebut sebagai berikut. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan proses kehidupannya. Biologi mencakup berbagai cabang ilmu antara lain seperti ekologi, taksonomi, anatomi, genetika, mikologi, sitologi, evolusi, dan lain sebagainya. Objek biologi meliputi semua makhluk hidup dan kehidupan dari tingkat struktur molekul, jaringan. Objek biologi meliputi semua makhluk hidup dan kehidupan dari tingkat struktur molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Biologi memiliki peran untuk memecahkan berbagai permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Penelitian terhadap suatu objek biologi dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah yang meliputi perumusan masalah, pengumpulan informasi, pengajuan hipotesis, melakukan eksperimen, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. Seorang peneliti harus menerapkan sikap-sikap ilmiah antara lain mampu membedakan opini dan fakta, memiliki rasa ingin tahu, peduli terhadap lingkungan, jujur terhadap fakta, terbuka dan fleksibel, serta ulet dan gigih. Hasil penelitian dikomunikasikan ke dalam bentuk laporan. Format laporan meliputi judul laporan, prakata, daftar isi, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, serta lampiran. Terakhir, saat bekerja di laboratorium harus memperhatikan keselamatan kerja sehingga tidak menimbulkan kecelakaan yang membahayakan praktikan atau orang yang melaksanakan praktikum. Baiklah anak-anak, itulah materi kita tentang ruang lingkup biologi. Untuk tugas dan pengayaan materi, silakan kalian baca materi KD 3.1 tentang ruang lingkup biologi yang ada pada blog malvika16blogspot.com dan kerjakan soal-soal yang terdapat di sana agar semakin paham materi yang dipelajari pada hari ini. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.